suka minum, ya kan? Ini lagi mana, bro? Ini ya lagi kan? mabuk. Ini lagi mabuk, Ini lagi bro. mabuk. Oke, baiklah. Dengerin ya, bro ya. Ini biar kajian kita nih, bro. Oke, baik. Lihat nih. Oke. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nah, Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Bagaimana? Sudah tahu indahnya agama Islam? Ya indah lah. Biarpun Anda tukang mabok, tukang mencuri, tukang berzina, tetap masuk surga. Betul? Iya dong. Cocok. Islam cocok untuk orang-orang seperti Anda. Betul? Betul? Betul. Terima kasih sudah mewartakan Islam. Oke. Malah hormat juga nih. Yang tadi jangan lupa di-upload dan disebarkan. Begitu saudara-saudara. Kalau yang kayak begitu nggak usah panjang-panjang, jangan serius-serius, jangan berat-berat, tuh nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Habis nanti energi kita teman-teman bahas-bahas kayak begitu ya. Orang dia saja lagi mabuk lem kok gimana? Ya, orang tukang ngaibon diajak ngobrol. Ya teman-teman sekalian ya, iklan dulu ya, iklan dulu. Teman-teman sekalian, ya jangan lupa teman-teman kita ada program pendirian rumah apologet di sini teman-teman ya. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support dengan cara mampir ke profil saya yang di TikTok nih, yang sekarang Anda tonton ini, yang nonton sekarang 10.000 sekian. Ini teman-teman klik. Kemudian nanti teman-teman mampir ke beranda saya, di situ ada link untuk kolekte. Nanti teman-teman bisa lihat ya, ada link YouTube-nya. Jadi teman-teman yang sekarang nonton di YouTube sekitar 2.000-an ya tadi ya saya lihat ya, 2.000-an orang menonton. Jadi di total ada sekitar 12.500 orang menonton secara live. Teman-teman bisa support ya di rekening yang berjalan. Kenapa teman-teman kita perlu pendirian rumah apologet? Karena kalau kita berapologet dari Konoha, teman-teman tahu sendirilah ya. Karena cuman Yusuf PI, Zuma, Donditan, Zakir Naik, Jakar Turun yang boleh membahas agama Kristen. Cuman Abdul Somad, Adi Hidayat yang boleh bahas agama Kristen. Kalau orang Kristen jawab, selesai. Selesai Anda kalau menjawab ya, dijemput polisi. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Kita kembali ke tema kita ya, kembali ke laptop teman-teman. Nah tema kita kali ini ya, tema kita memang agak sedikit serem ini teman-teman ya. Bang, ini kok serem banget bang temanya. Nah tapi ini akan saya buktikan, akan saya pertanggungjawabkan. Oke, kita kasih naik ada Bang Har. Oke, Bang Har. Iya Bang Har. Halo Bang Har. Apakah Anda Muslim? Ya, Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Sebentar. Tapi ngomong-ngomong suaranya menggema, balik. Ini pakai ini ya, pakai mikrofon. Kalau nggak pakai mikrofon mungkin nggak ini ya. Ya, suara Anda menggema. Berarti ganti aja ya, nggak usah pakai mikrofon. Iya, nggak apa-apa, santai aja kita diskusi. Kita bukan mau besar-besaran suara kok. Kita di sini berargumentasi. Ya. Kalau saya kurang argumentasi nih Kak. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Iya, jangan sambil merokok Bang. Oh, gitu ya. Apakah Anda ini seorang Muslim? Muslim Pak. Muslim. Saya punya tema bagus nih. Ini sebentar saya turunkan dulu ya tanggalannya ini ya nih. Jika kamu percaya hadis,
maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Itu hadis yang sahih. Sahih, hadisnya sahih ini, Pak. Sahih Bukhari. Ya, Mau terus? nggak nanti Anda simpulkan kalau ternyata Muhammad itu seorang penipu menurut hadis Bukhari? Mau nggak? Saya nggak pernah ingin simpulkan itu. Tapi kalau Anda percaya, maka Anda harus simpulkan itu. Mau kita tes? Silahkan dites dulu. Baik, mantap. Ini kayaknya Bapak ini mantap ini, Bang Har ini. Oke ya. Saya itu bukan orang ahli agama atau apa. Ini saya juga cuma ingin naik aja sih. Oke, nggak apa-apa. Inilah makanya kita belajar ya. Baik. Kita akan sama-sama membaca hadisnya ya. Kita akan sama-sama membaca. Nih. Ya, terdapat di dalam Sahih Bukhari nomor 3646. Ya. Ya. Lihat ya. Nih, banyak ini, bukan cuman Sahih hadis riwayat Abu Daud ya, 3646. Nanti banyak ini. Ini hadisnya ini mutawatir nih. Banyak ini dari banyak hadis. Nah, saya pengen biar jangan saya saja yang mengerti agama Islam. Soalnya di dunia ini jadinya akhirnya cuma saya yang ngerti agama Islam karena saya sering baca. Nah, jadi saya minta Bang Har untuk membacanya. Silakan Bang Har. Silakan dibaca, kalau dari sini susah kan. Kan jelas ini Bang Har. Ya, saya mendengarkan. Oke. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan, dahulu aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah karena ingin menjaganya, tetapi orang-orang Quraisy melarangku. Mereka mengatakan, mereka di sini siapa? Orang Quraisy. Oke, orang Quraisy. Apakah engkau menulis segala sesuatu? Perhatikan, segala sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah. Sedangkan Rasulullah seorang manusia yang berbicara ketika marah, ketika ridho. Sehingga aku berhenti menulis. Lalu aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Maka beliau menunjuk dengan jari ke mulutnya seraya bersabda, tulislah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Apakah Anda percaya dengan omongan Muhammad? Percaya. Percaya. Coba ini kita kunci dulu ya. Pernah nggak keluar dari mulut Muhammad selain daripada kebenaran? Pernah juga mungkin. Loh, berarti Muhammad nggak benar ini. Coba makanya tadi saya suruh baca nih. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Arti omongan ini apa? Ya tidak ada yang salah. Oke, berarti semua yang keluar dari mulut Muhammad benar, betul? Ya benar. Oke, tidak ada satupun yang salah yang keluar dari mulut Muhammad, betul? Kalau di hadis ini ya begitu. Oke, bisa kita kunci? Silakan. Baik, sekarang kita pergi ke hadis berikutnya. Nah, kita pergi ke hadis berikutnya ya. Di dalam Sahih Muslim nomor 4358, kitab keutamaan. Nah, baik. Ya. Ini kitab ya, ini kitab keutamaan ya. Iya, ini dalam hadis. Hadis kan ada bab-babnya. Ya. Nah, ini hadis dari mana ini? Hadisnya dari mana? Hadisnya ada di dalam Sahih Muslim nomor 4358. Sahih, ini sahih. Bang, Sahih Muslim. Masa Sahih Muslim palsu Muslim gitu, Bang? Sahih Muslim, Bang. Ini bukan doif Muslim. Oke, bisa kita bacakan? Silakan. Baik.
telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru, ya, Hisham bin Urwah, bapaknya dari Aisyah, dari Sabit dan seterusnya. Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi dan melihat hal itu. Beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Kena prank mereka. Coba, akibat dari Muhammad berkata, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah dituruti, kurmanya apa baik? Mati. Berarti yang diomongin Muhammad salah atau benar? Bukan, itu kan petunjuk. Noh, dah mulai muter dah. Mulai dah muter-muter dah. Udah. Mbak. Sekiranya kan itu kan. Sekiranya mereka tidak melakukannya, melakukan apa? Stek, itu ya sambung ya. Ya, stek. Maksudnya bukan stek, maksudnya mengawinkan benang sari dan putik. Ya, itu stek lah ya. Nah, di sini mungkin stek. Ya. Sekiranya mereka tidak melakukannya, kan ada petani kurma nih. Petani kurma kan mereka biasa menggabungkan benang sari dan putik, menyerbuk biar buahnya banyak. Ya kan? Ya. Nah, Muhammad lihat. Ya, dilihat sama Muhammad, dibilanglah sama dia, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Nah, diikuti oleh petani kurma ini. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi. Dan melihat hal itu beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Ini tadi nih, dibiarin aja, nggak usah dikawinkan begitu. Nah, karena ternyata tumbuh dalam keadaan rusak, Muhammad malah ngomong, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Pertanyaan saya, sebentar Bang Har. Jadi begini. Sedikit ya. sebelum gantian nanti Bang. Menurut yang tertulis di sini, Muhammad salah nggak di sini? Enggak salah. Nggak salah. Berat. Nah, silakan. Ya, itu maknanya beda lagi itu. Ya. Sekiranya Anda tidak menyetek atau mengawinkan itu mungkin akan tidak rusak ya. Tapi dia mengikuti itu. Cuman dalam hal ini kan yang lebih tahu keadaan tumbuhan itu kita yang merawat. Kalau misalkan dibiarkan itu kan tetap rusak. Tidak ada perawatan, begitu kan? Jadi intinya akibat sarannya dia jalan. Ini jalan Bang, dengar Bang ya, dengar. Itu hadisnya itu mutawatir, ada di banyak hadis. Jadi gini, Muhammad tuh lewat di Madinah. Saya uningan, karena Anda kan Islam awam, tadi Anda sudah bilang ya. Ya, gini Bang. Muhammad melihat, dengar Bang. Muhammad itu ngelihat, dia ngelihat. Sekarang gini ya. Iya, berarti akibat ngikutin, Bang. Akibat mengikuti. Waduh, berat. Silakan. Saya orang ahli agama ya. Saya bukan orang ahli agama, tapi saya nggak apa ya. Istilah itu saya itu nggak suka ya dengan orang-orang yang suka menjatuhkan agama orang lain. Bang, saya tidak menjatuhkan, Bang. Saya menjawab. Sekarang gini ya. Anda dengan menuliskan tema di atas itu menjatuhkan agama orang lain. Coba sebentar, Bang. Nih. Sekarang saya tanya lagi ya. Sebentar, saya pajang dulu temanya. Anda kan ingin membahas tema ini. Tadi kan kita sudah simpulkan dan Anda sudah percaya bahwa setiap yang keluar dari mulut Bang, saya ngomong dulu Bang. Kalau Nabi Muhammad itu seorang penipu.
Saya nggak pernah Kalau percaya. Anda percaya kepada hadis, Seperti ini, Anda itu menjatuhkan agama orang lain lu kok dengan menjatuhkan gimana? Bang, ya. dengar Jangan Bang, menjatuhkan dengar. agama orang lain. Ketika Ini Islam. Anda, waduh, dia mulai Iya. hilang kontrol. Tidak Bang, agama orang lain. Itu tadi tidak Anda baik. sudah- Kalau memang Anda itu benar, Anda merasa paling benar, ajaklah orang-orang untuk menjadi benar. Ya Bukan ini makanya saya mengajak Anda supaya jangan ngikutin Muhammad. Enggak. Ini ya. Lu gimana sih Anda ini? Dengarkan. Keyakinan seseorang itu sesuai dengan apa yang diyakininya. Saya nggak yakin dengan Betul. agama Anda selama ini Saya tidak nggak pernah tahu yakin ini kan? dengan agama Anda ya. Saya nggak yakin dengan agama Anda. Saya nggak percaya dengan Makanya Anda saya Anda berikan ajak saya. pengetahuan supaya Anda Karena menjadi saya nggak mau. yakin. Ini Namanya gimana? agama itu kepercayaan. Masa gara-gara nggak bisa jawab Anda bilang Anda menista, Anda menjelek-jelekan? Nggak boleh gitu, Bang. Masa gara-gara nggak bisa jawab kok? Kamu jangan protes sendiri aja. Anda tanya apa sama saya? Anda kan masalahnya gara-gara tidak bisa menjawab, makanya larinya kemana-mana. Apa yang Anda tanyakan? Oke, Apa saya jawab? oke. Sekarang kembali sekarang ke tema. Sekarang gini ya. Betulkah apapun yang keluar dari mulut Muhammad adalah kebenaran? Mendapatkan duit. Kalau Anda tujuannya mendapatkan duit, jangan. Ini Anda malah kemana-mana, kalah debat, malah bahas yang lain. Anda seperti itu. Oke, Kalau berarti Anda sudah kalau nyerah. tujuannya cuma mendapatkan gift, Berarti Anda jangan sudah nyerah? sama orang lain. Berarti Anda sudah nyerah? Iya, kalau mau ngemis ya ngemis aja kan nggak masalah itu. Baik. Kita tampilkan ini teman-teman. Apa mungkas kita ini teman-teman? Oke, baik. Apanya? Oke, Abang bisa baca ini? Bisa baca ini? Baca aja sendiri. Nah, tiba-tiba mendadak tidak bisa baca, buta huruf. Kamu yang tahu. Coba baca dulu. Silakan dibaca dulu. No, kan? Kalau orang Islam bahas agama Kristen, itu namanya dakwah. Bang, benarkah Bible dipalsukan? Ini dakwah bukan, Bang? Itu siapa yang nulis? Yang nulis ini Kristen. Kristen yang nulis. Iya dong. Kristen. Itu memang dipalsukan. Nah, kan? Bible itu memang dipalsukan. Tapi giliran dijawab marah dia. Kamu jangan menjelek-jelekkan agama saya ya. Jangan kamu menjelek. Ini gimana sih orang ini? Ini Anda maunya menang sendiri. Nekat yang nyata Anda ini. Kamu orang Kristen hidupnya apa? Coba. Tadi Anda kalau setuju Anda Bible dipalsukan ya. Kamu orang Kristen? Berarti Anda mempromosikan Bible dipalsukan juga gitu. Saya nggak pernah promosikan. Saya cuma Anda tadi bilang katanya benar Bible dipalsukan. Ya, Giliran dijawab marah-marah. Oke. Sekarang siapa yang bikin ini, Bang? Siapa yang bikin ini? Nah, itu di bawahnya kan mungkin ada. Ya, nih teras dakwah. Ini loh, ini yang mempromosikan nih, teras dakwah. Terus nih apa lagi nih? Organisasi Muslim banyak nih. Ini organisasi Muslim ini. Ini judulnya aja ini obrolan mualaf. Obrolan mualaf. Benarkah Bible dipalsukan? Betul. Organisasi. Kok nggak usah dibilang organisasi? Ini nempel di sini. Organisasinya nempel di sini. Aduh, ini orang ini gimana? Kalau memang itu argumen Anda bisa membatalkan dari apa benarkah Bible itu dipalsukan, punya argumen untuk membatalkan itu. Sudah sering. Ya udah, mana Bible yang asli? Mana Bible yang asli yang nggak dipalsukan? Ya, saya tanya lagi. Macet. Ya sudah. Mana gini, Bible kan dipalsukan nih. Ya udah, mana aslinya?
Saya nggak pernah bahas Nah, itu Anda ya, karena mencret. saya nggak punya ilmu. Jadi Dari yang tadi saya- Anda sudah bilang, saya Bang, nggak pernah saya tidak membahas. punya ilmu dan tidak tahu urusan korma. Ngomongin masalah korma. Lu Anda menjadi sok tahu seperti Muhammad. Dengar, nih. Tadi kan kita bahas hadisnya, ada petani kurma lagi menyerbuk pohon kurma, lagi dikawinkan benang sari dan putik. Muhammad bilang, apa yang mereka perbuat itu sia-sia belaka. Seandainya itu dibiarkan saja, nggak usah diserbuk-serbuk, itu kurma itu akan baik-baik saja. Wow, karena yang ngomong Tidak, Nabi, kata-kata karena yang itu ngomong tidak Rasul, diturutin sama Tidak mereka. ada. Karena begini Ternyata ya, yang setelah diturutin, malah mereka gagal panen. Ini Anda menjadi sok tahu seperti Muhammad. Nah, gimana nih orang ini? Anda tadi sudah bilang, saya tidak punya pengetahuan tentang agama Islam, betul? Anda tidak punya pengetahuan tentang agama Islam, tadi sudah bilang begitu kan? Jadi susah sama orang seperti ini, susah. Gimana nih orang ini? Ini aja ya. Kalau tujuannya cari beef, ya jangan menjatuhkan agama orang lain. Gitu aja lebih bagus. Anda tadi bilang, Saya yang nggak Bible punya. dipalsukan. Coba, Saya hanya punya ini logika benarkah saja. Bible dipalsukan? Oh, kalau ini bukan menjatuhkan, Bang. Ini namanya dakwah. Ini jawabannya putus asa, ini jawabannya. Jadi tidak ada jawaban ya? Tidak ada jawaban ya? Tidak ada jawaban? Tapi jangan jatuhkan agama orang lain. Tidak ada jawaban? Oh, teman-teman, dia mau saya dikasih gift, teman-teman. Teman-teman, dia mau saya dikasih gift. Teman-teman, berikan saya gift biar dia tambah pingsan. Yuk. Terbangkan gift-gift biar dia tambah pingsan, teman-teman, biar pingsan dia. Saya nggak punya urusan. Dengar. Begini ya. Bang Har, Anda tidak kenapa sih Anda kok marah-marah begitu? Cup. Kenapa sih Anda kok marah-marah? Kenapa? Saya kan membuat pertanyaan yang sederhana. Dengerin nih. Kupingnya didengerin. Ya, Kupingnya didengerin. Maksudnya perkataan saya didengerin, bukan kuping didengerin. Bahasa Indonesiamu saja sudah kacau balau ini bagaimana? Jangan butuh kayak gini nih. Dengerin ya. Oke, jadi bagaimana jawaban Anda tentang ini? Yuk. Dengerin dulu. Jawaban Anda tentang ini bagaimana? Saya itu bukan orang. Ucapkan selamat tinggal. Kalau bukan ahli, ucapkan selamat tinggal. Loh, bukan. Katanya Anda bukan ini. ahli. Gimana? Bukan ahli ngomong-ngomong, persis kayak Muhammad. Dulu kalau orang ngomong. Ini gimana ini orang? Apakah Anda ahlinya di bidang agama? Saya bukan ahlinya di bidang agama. Kenapa Anda maksa ngomong? Dengan orang-orang yang suka ngomongin atau menjatuhkan agama orang lain. Di mana menjatuhkannya di mana? Menjatuhkannya di mana? Lah ini apa ini? Jika pemalsuan katanya. Berarti memang jatuh. Berarti memang jatuh. Berarti memang jatuh. Ya nggak jatuh. Kamu berusaha menjatuhkan. Kalau nggak jatuh jawab. Kamu berusaha menjatuhkan agama lain. Kok berusaha menjatuhkan gimana? Kamu ini berusaha menjatuhkan. Aduh, sungguh nekat yang nyata mereka ini. Benar. Kalau kamu pintar, tujuannya baik, ingin mengajak orang-orang menjadi baik. Justru tujuan saya baik, supaya menyadarkan kamu bahwa kamu sedang mengikuti orang yang agama Islam, orang-orang Islam itu tidak pernah mengajak caranya apa, memaksa orang lain untuk memeluk agamanya. Salah lagi. Oke, mau saya putarkan. Mau saya putarkan videonya. Orang yang mau memeluk agamanya masing-masing. Udah tahu. Baik, saya putarkan. Baik, coba dengarkan ya, dengarkan ini. Gantian. Gantian nih. Coba nih ya. Kita dengarkan, ya. Ada orang mengatakan Islam Bentar. disebarkan dengan pedang. Bentar nih, ya. Oke, kita putarkan dulu. Bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad,
Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami. Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Wah. Mau ngomong apa lagi? Mau ngeles? Mau ngeles? Islam disebarkan dengan jihad. Mau ngeles dia. Mau ngeles dia. Mau ngeles. Maksa. Dah, nekat yang nyata. Mau saya tunjukin perkataan Muhammad. Muhammad bilang, kalau kamu tidak mengucapkan syahadat, awas. Nih, saya tunjukkan nih apa kata Muhammad. Oh, dia nekat yang nyata. Saya tunjukkan satu lagi hadisnya, teman-teman ya. Baik, nih. Iya, makanya kalau ada orang yang lagi bicara, itu didengerin dan dimengerti bahasanya. Jangan ditelan mentah-mentah. Baik. Itu baru bagus. Baik, Anda tadi bilang ya. Nih, sekarang Anda saya suruh baca nih. Anda saya suruh baca sekarang. Ini nekat yang nyata deh. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat yang nyata. Ya nih, lihat. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan la ilaha illallah. Ini Sunan Tirmizi. Perhatikan. Nih, apa kata Muhammad? Apakah sudah sembuh bisa baca atau saya lagi yang baca? Silakan baca. Baik. Nih. Saya dengerin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Buju buneng buset dah. Ayo, masih Anda mengatakan Muhammad tidak memaksa orang? Ayo, terdiam dia. Buju buset dah. Ayo. Gimana? Ayo teruskan. Ini jelas ini. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah. Berarti Muhammad maksa orang jadi muslim nggak? Maksa nggak? Begini ceritanya begini. Asam lambung naik dah. Berat saudara-saudara. Sungguh kamu termasuk orang yang nekat. Dicerna dulu ini bang ya. Apanya lagi bang? Udah jelas kok. Dicerna apanya? Ya udah, terus gimana penjelasannya? Memang dengan perjuangan pertumpahan darah itu dulu itu perang. Kenapa terjadi seperti itu? Karena dulu. Artinya Muhammad maksa nggak? Makanya saya bilang, makanya Anda baca, kalau disuruh baca, jangan saya. Kalau saya terus yang baca, cuman saya yang ngerti. Dulu yang dari kecil, sekarang dengarkan. Bang Har, dengarkan. Kalau saya yang baca, takutnya nanti saya aja yang ngerti. Apakah Anda mau baca? Saya nggak lihat. Nggak lihat. Rabun. Ya mungkin ya. Rabun. Kalau tulisan kecil kayak gitu. Mau saya bacakan lagi? Silakan dibaca. Saya bacakan lagi. Silakan dibaca. Baik nih. Ini hadis Sunan Tirmizi nomor 2531. Dikatakan di sini, telah menceritakan kepada kami Hanad, telah menceritakan kepada kami Muawiyah dari Ammasi, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya,
maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Nah, terus? Berarti Muhammad disuruh memerangi umat manusia enggak? Iya, yang kafir. Sampai mereka mengucapkan syahadat, betul? Ya. Kalau mereka mengucapkan syahadat, maka syahadat itu menghalangi Muhammad untuk membunuh dia, betul? Ya. Terus Muhammad maksa orang nggak kayak begini kalau begitu? Oh, tidak. Nah, Tidak begitu. Konsepnya tidak seperti itu. Tidak. Jadi begini ya. Dia itu berpikiran. Aduh, berat. Ini berat. Dia tidak mengajak dia untuk, dia itu tidak menyuruh atau memaksa Bang, masuk sudahlah Islam. Bang. Tapi kalau dia Gini masuk loh, Islam, Anda bela-bela Muhammad juga capek, Bang. Muhammad sudah Islam. meninggal. Siapa yang menjadi Muslim, dialah temannya. Itu begitu. Kalau dia yang mengucapkan kafir, syahadat, yang kafir artinya gimana? dia sudah masuk Islam. Yang Berarti kafir dia gimana? sudah tidak menjadi musuhnya. Saya kafir nih, saya non Muslim nih, gimana? Ya, terus Diperangi kan? tidak. Nah, Akan tidak diperangi. katanya. Tidak, lama Anda. Lama ya. Aduh, memang dah. Karena bahkan tidak Aduh. memerangi agama Islam, maka Capek nih ngomong sama dia. yang memerangi agama, ya, tidak akan ada yang memerangi Oke, Muslim. Bang Har. Jadi Bang kalau Har. kamu memerangi agama Islam, pasti kamu akan diperangi. Ini Tapi kamu, berat ini kalau sudah. kamu sudah ada, kamu sudah tidak akan diperangi. Bang Har, Itu sekarang saya tanya Bang Har. arti dari Bang Har. kata-kata hadis itu. Jika Jadi Anda harus dicerna sebagai dulu. seorang Muslim, Dicerna dulu. Sebagai jangan seorang asal Muslim. dicerna apa yang jadi kata-kata begitu ya, dicerna dengerin dulu, lagu dia. dipahami. Ya. lagi Dia dia memerangi lagi agama- tinggi, dia agama lagi tinggi. kamu, ya. Karena orang kamu menyerang agama Islam. Oke, Nah, sudah bisa kalau saya dia gantian? sudah masuk, kalau sudah Apakah mengucapkan saya sudah syahadat, bisa bicara artinya dia gantian? sudah masuk Islam, dia tidak akan diperangi. Oke, Kenapa saya dia sudah bisa. memerangi orang kafir? Karena orang kafir memerangi orang Islam. Kalau Bang Adis Waduh. memerangi agama Islam. Oke, Begitu bisa saya konsepnya, jawab? artinya seperti itu. Oke, Tapi bisa- selama Bang Adis tidak pernah memerangi agama Islam, dia tidak akan diperangi. Ngapain memerangi? Sudah? Dia nggak salah? Sudah? Oke. Sudah. Sebagai seorang Muslim Jadi harus yang ngerti, mengikuti ya. Muhammad. Jadi harus Wih, ngerti. katanya tadi udah. Ini gimana Jadi sih? harus ngerti, ya. Tadi katanya udah. Bang Pasti Adis lanjut. itu harus dipahami dulu kata-kata dari hadis itu. Jangan Nah, asal sudah. ditelan mentah. Oke, sudah bisa gantian? Jadi apa ya? Isinya yang dipahami, jangan asal ditelan nanti disampaikan di Iya, sini. Tidak diulang-ulang baik. lagi. Udah belum? Tujuannya itu sudah tidak bagus di sini. Tujuannya tidak Sudah bagus. belum? Mau menjatuhkan, berusaha Waduh, menjatuhkan. dia ngomong terus. Oke lah, kalau ngomong terus kita taruh di bawah dah dia dah. Ngomong terus dia taruh di bawah aja. Kita udah sabar menunggu, gak kelar-kelar dia ngomong ya. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang mengingkari. Siapakah orang-orang yang mengingkari itu? Yaitu mereka yang telah dibacakannya namun mereka tetap menolaknya. Dan orang-orang yang seperti itu tiada lain tempatnya, tiada bukan ditendang dari sini. Dan itulah kaum yang merugi. Nah, loh. Ayo silakan yuk. Berat saudara-saudara. Oke. Yuk kita kasih naik ada. Sebentar kita iklan dulu ya teman-teman ya. Iklan dulu. Sekali lagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin memberikan support, dukungannya kepada Edis TV ya, pendirian Rumah Apologet. Teman-teman ya, bisa berkolekte pendirian Rumah Apologet di sini ya, teman-teman, berkat berlebih saja ya. Tangkap layarnya teman-teman, screenshot, cekrek begitu. Jadi teman-teman kalau ada berkat berlebih bisa support ke sini. Nah, tujuannya apa teman-teman? Kita punya Rumah Apologet supaya kita bisa berapologet ya dari sini ya. Karena kita berpikir panjang ke depan ya. Karena dalam jangka panjang kita akan menjawab ya sampai mereka berhenti. Kalau keinginan di hati saya teman-teman, keinginan di hati saya sebenarnya debat agama ini dihentikan saja. Keinginan kecil di hati saya. Tapi mereka nggak mau berhenti. Nggak berhenti. Ya.
Mereka tidak akan mau berhenti teman-teman ya. Seperti misalnya nih, ini contoh satu nih. Oh, lihat nih, ya kan? Entah di dalam negeri, di luar negeri sama baik. I love Jesus because I am Muslim. Wah, halu yang nyata. Terus apa lagi? Misalnya nih, mereka ini pokoknya ya teman-teman ya, membawa-bawa nama Yesus, membawa-bawa nama Tuhan kita nih. Donditan, lanjut terus bawa-bawa nama Yesus untuk mempromosikan ajaran agama Islam. Nah, apa yang saya inginkan? Ini saya rasa ya, ini saya yakin ini. Mabes Polri ya, kepolisian ini pasti nonton saya nih. Ya kan, DPR, ya kan, pasti ada yang nonton di antara 10.000 orang ini ya. Belum lagi yang di YouTube nanti, belum lagi yang diposting ulang. Pasti ada yang nonton. Saya cuma pengen apa? Mari berhenti diskusi debat-debat agama. Ayo kita berhenti. Masalahnya dia nggak mau berhenti. Dulu berapa tahun nih Donditan ini kayak begini-begini nih. Masalahnya mereka nggak berhenti. Saya baru-baru loh. Ya, biasanya saya biasa nggak sefrontal ini. Tapi karena memang saya sudah habis kesabaran saya, mereka ini kalau dibiarin terus saja teman-teman. Akhirnya kita buat. Saya bersuara nih. Ya, saya tinggalkan kepunyaan saya tinggalkan ke rumah saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan kenyamanan saya supaya saya bisa bersuara. Semoga suara saya sampai ke telinga-telinga wakil rakyat. Ayo, kita sepakat berhenti, ayo. Mereka mana mau berhenti? Mereka malah mau memenjara. Tapi tidak bisa. Karena apa? Karena yang saya omongin benar semua. Lo gimana? Coba nanti kalau di persidangan, apakah Anda mengatakan bahwa Muhammad kena sihir? Betul Pak Hakim. Nah, dipanggil nanti ahli hadisnya. Betul Muhammad kena sidang. Benar. Benar. Apakah Anda mengatakan bahwa Muhammad itu menyuruh manusia minum kencing hewan? Betul Pak Hakim. Ya, Muhammad nyuruh orang minum kencing onta. Betul lagi. Terus yang mau disalahin yang mana? Itu loh. Ya. Jadi si Juma, Donditan dan kawan-kawannya ini ya menjelek-jelekkan Paulus. Padahal Muhammad sama Allah kagak pernah ngomongin Paulus. Kagak pernah. Pernahkah Muhammad ngomongin Paulus? Jelek-jelekin Paulus? Kagak pernah. Tapi pengikutnya Juma, Donditan dan kawan-kawan tiap hari Paulus saja terus diomongin, melangkahi Tuhannya. Iya. Yuk, mari. Saya undang muslim-muslim lagi untuk diskusi dengan baik. Ya, silakan. Ya. Kita selesaikan dulu satu tema ini. Saya ini banyak mendapat kritik. Ya dibilang, "Bang, kenapa sih Anda itu kok ngundangnya Islam-Islam yang KW-KW, yang awam-awam, yang unyuk-unyuk?" Masalahnya saya sudah ngundang Abdul Somad, udah ngundang Adi Hidayat, mereka kagak nongol-nongol. Yo, kita kasih naik nih, Maisha. Tadi nih, naik tadi dia. Yo, selamat sore, Maisha. Halo, Maisha. Naik, tapi tidak mau bicara nih, Maisha. Halo, Maisha. Oke, nampaknya sinyalnya ini ya. Oke, Maisha, nanti kamu naik lagi, tapi perbaiki dulu sinyalmu ya. Kita kasih naik ada Kamil, NK99. Kamil. Ya, halo Kamil. Kamil? Macet lagi. Oke, kita kasih turun ya. Memang teman-teman ini berat ya.
Saya tahu teman-teman ini berat ya. Saya tahu ini ujian yang berat ya. Tapi ya teman-teman, makanya saya bilang ini harus kita bahas ya. Ada Nasution. Ya, selamat sore Nasution. Halo, selamat sore Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Nasution, saya undang dari siap. sini untuk menyalakan kamera, silakan. Gelap, oke, ya. Oh, Bang Nasution, Muslim Bang? Muslim, alhamdulillah. Muslim, ya silakan Bang. Ini tema Coba kita, saya Bang. baca. Saya turunkan Ya. sedikit ya tanggalannya, ya silakan tuh. Jika kamu percaya hadis, maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Artinya gimana itu Bang? Baik. Dibilang Muhammad seorang penipu. Kalau Anda percaya hadis, Ya percaya Bang. oke, Karena baik. kita harus toleransi karena Indonesia itu berbeda-beda tetap satu tujuan nih ya. Tujuan diskusi harus kayak gitu, berkepala dingin. Cuman captionnya itu jika kamu percaya hadis maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad itu seorang penipu. Baik. Kan itu. Baik. Cuman menurut saya nggak cocok Bang. Karena kenapa? Saya harus mempercayai yang namanya Al-Quran dan hadis. Karena Baik. itu tautan saya. Baik. Mau saya Sampai balikan? kapan? Mau kita buktikan? Oh siap, oke. Baik. Saya akan balikkan kamera saya. Saya minta nanti abang membaca ya. Karena Oke, kalau siap. saya yang baca terus nanti cuma saya yang tahu agama Islam, Bang. Oke, siap. Baik. Oke. Silakan Bang, abang baca. Ya. Ya, ini ada di dalam Sahih ya. Hadis riwayat Abu Daud ya, nomor 3646. Oke Bang, maaf Bang. Yang diwajibkan Bang ya, yang namanya sohe atau fakta opini itu banyak Bang. Di Al-Quran dan di hadis itu banyak Bang yang namanya opini sama fakta Bang. Berarti ini Yang bohong. sohe itu, ya tunggu Bang, tunggu. Yang fakta itu cuman Al-Quran Bang. Itu nggak ada yang namanya manipulasi. Kalau yang namanya hadis, kalau perkataan hadis itu Bang, yang sohe itu Bukhari wal Muslim. Nah, Bukhari Muslim, itu mungkin Bang. Karena berarti yang ini Bang. bohong. Bukan Bang, bukan saya bilang bohong. Belum disohhikan. Belum Gitu, disohhikan. Apa coba Oke. biar saya baca Bang. Biar saya baca Bang. Oke, baik. Abdullah bin Amr. Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan, dahulu aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW karena ingin menjaganya, tetapi geser Bang dikit Bang, dikit. Oke. Orang-orang Quraisy melarangku. Mereka mengatakan, apakah engkau menulis segala sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah, sedangkan Rasulullah seorang manusia yang berbicara ketika marah dan ridha. Ridho sama ridha itu beda Bang. Oke, baik. Sehingga aku berhenti menulis. Lalu aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau menunjukkan dengan jari ke mulutmu. Mulutnya. Seraya bersabda, coba Bang. Tulislah demi Allah yang jiwa mawar-mawar mengganggu. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Coba. Oke, Anda percaya dengan hadis ini? Ya kurang Bang. Karena Nggak percaya. Saya jadi gini bang. Makanya saya bilang Bang, kalau Abang percaya hadis, Anda harus simpulkan Muhammad penipu, betul kan? Biar saya jelaskan di 10.700 sekian. Oke, baik, silakan. Jadi gini Bang. Jadi kan gini, ada yang namanya di kita ini Bang. Ada yang bukan di kita, bukan di Muslim aja, semua mungkin. Sama kayak kitab-kitab yang lain yang mereka mempercayai dan kitab-kitab saya yang harus saya percaya. Jadi gini Bang, kalau yang namanya Al-Quran itu memang itu satu utuhnya Bang. Tidak ada yang namanya kita nggak ngomongin Al-Quran loh Bang. Enggak, biar saya jelasin Bang. Jadi kalau hadis ini ada yang soheh
dan yang doib, Bang. Oke, yang Itu. barusan tadi palsu apa asli? Bukan palsu, Bang. Doib itu tidak gimana, Bang? Tidak Berarti soe. yang tadi doif. Doib. Menurut saya, Bang. Karena saya, Doif. Bang. Berarti Anda tidak percaya? Loh, sekarang begini, Bang. Pendapat itu kan boleh, Bang. Hadis. Iya, Namanya makanya itu kutanya, dari- Bang. Kutanya sama Abang Nasution. Berarti Abang Nasution tidak percaya. Yang mana? Yang tadi. Oi, kurang, Bang, kurang. Kalau saya Tidak itu, percaya. tidak percaya. Karena Saya apa percaya tidak percaya? kalau Karena hadis takut. yang- Karena takut kalau Muhammad mau ngomong begitu, betul ngomong begitu, kesimpulannya dia penipu, betul? Ya bukan kayak gitu, Bang. Gimana? Tapi, Terus apa manfaatnya Anda tidak percaya? Abang Edis, gini, Bang. Kalau di bawah itu tadi ada Bukhari wal Muslim, itu saya soe, Bang. Waduh, itu ada Itu, juga di Bukhari, Muslim ada juga. Ini coba Hadis lihat, ini Bang. Coba bukan lihat. hanya di Sunan Abu Daud, di Bukhari Muslim juga ada. Oke, Kalau ada baik. Bukhari wal Muslim, Bang, ya. Baik. Oke, Karena kita sama tunjukkan nih, ya. Hadis itu bisa berbeda-beda, Bang. Karena hadis Nah, itu sekarang ya dari beda temannya. lagi. Oke, dah sekarang gini aja, Bang. Nah, Apa alasan Bang Nasution untuk tidak mempercayai hadis yang barusan? bukan nggak percaya, nggak soe, Bang. Maksudnya gimana, Bang? Nggak real 100% gitu loh, Bang. Paham nggak, Bang? Ini saya Enggak. jadi bingung ini. Jadi bener atau nggak hadis itu? Loh, ya itu perkataan mereka, Bang. Boleh-boleh saja. Enggak, bukan masalah itu. Masalahnya Bang Nasution sendiri percaya atau tidak dengan hadis itu tadi? Kalau hadis itu, Bang, hadis udah aku bilang, Bang, kalau Bukhari wal Muslim di situ saya percaya 100%. Oke, yang Udah. tadi tidak percaya? Kurang, Bang, kurang. Bukan Kurang saya tidak percaya. Apa? kurang. Apa motivasi Anda kurang percaya dengan hadis itu? Loh, tidak Imam Bukhari wal Muslim, Bang. Oke, baik. Hadis itu ada. Artinya kan? kesimpulannya bahwa kalau Anda percaya kepada hadis tadi, kesimpulannya Muhammad seorang penipu, betul? Oh, tidak. Oke, berarti coba Anda percaya dulu, oke? Nah, Oke. Berarti Anda percaya bahwa tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? ya bukan kayak gitu, Bang. Nah, Gini, Bang, ini ya, muter lagi kan? Loh, Bang, abang kasih jawaban. sekarang begini. Masalahnya, nih saya tampilkan lagi ya. Ya, Saya oke, tampilkan. ya, Saya tampilkan di layar ya. Lihat nih. Apa perkataan saya di layar ini? Jika kamu percaya hadis, maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Ya. Ternyata Anda tidak percaya, betul? Oh, saya nggak percaya dengan hadis itu, Bang. Tidak Nah percaya. iya, berarti kalau Anda percaya, kesimpulannya Hadis. Muhammad seorang penipu, betul? Hadis yang itu saya nggak percaya, Bang. Bukan. Kalau Anda percaya kepada hadis yang tadi, kesimpulannya Muhammad penipu nggak? Kalau percaya gimana? Enggak. Saya ulang, Bang ya, saya ulang. Ya. Bang Nasution percaya kepada hadis yang barusan kita baca. Maka Bang Nasution harus menarik kesimpulan bahwa Muhammad seorang penipu, betul? Tidak. Oke, kita tes ya. Ya, Kita tidak. Karena Rasul Menurut hadis yang barusan kita baca, ya. Muhammad sambil menunjuk ke mulutnya dia berkata, demi Allah dia bilang sambil menunjuk ke mulut, tidaklah yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Berarti semua yang keluar dari mulut Muhammad adalah kebenaran, betul? Benar. Baik. Kita akan baca hadis yang lainnya. Oke. Di Benar. mana ternyata Muhammad salah ngomong. Ternyata yang keluar dari mulutnya salah. Baik, saya bacakan ya. Oke. Nih. Telah menceritakan kepada kami, mau di atau saya baca di sini? Ya, saya aja yang baca, Bang. Saya aja Oke. yang baca. Abang yang baca Oke. ya. Baik. Ya. Saya tampilkan di layar. Kita tampilkan di layar. Oke. Ya, Ini silakan, dari Pak. mana? Biar saya lihat ini konteksnya, Bang. Ya, siapa yang penerbitnya siapa? Saya nggak percaya, Bang, ini orang-orang Sahih hadis Muslim. Muslim. Nggak percaya saya, Bang. Hadis itu nggak percaya. Nggak percaya. Ini bukan Sahih Muslim. Namanya, Bang. Namanya. Sahabit. Bukan, Bang. Sahih Enggak. Muslim. Enggak.
Iya bang, walaupun nama depannya Bukhari wal Muslim itu baru 100%. Waduh. Baru sah. Itu bang. Berarti ada di sini bohong lagi. Sanip, sunub, sinip. Oke, berarti ini bohong lagi nih. Berarti ini kebohongan semua. Mana bukan kebohongan bang. Mereka berkata bebas. Iya. Cuman, gini bang. Karena sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu bang. Mereka berkata udah. Enggak, ini Muhammad yang Muhammad ini. Ini Muhammad ini akhirnya. Mana bang? Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon apa coba 16 April naikin bang, 16 April naikin bang. Tolong bang, biar saya baca detail bang. Biar jangan ada selek antara Muslim, non Muslim, Protestan, Katoliknya. Biar jangan ada selek. Pernah melewati salah satu kaum dari mengawinkan pohon kurma, lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik, oke. Tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak hingga suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati mereka lagi, tunggu bang Mawar, dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Maksudnya apa? Coba, sudah nangkep nggak? Abang nangkep nggak? Udah. Nangkep? Bang, gini bang. Enggak, nangkep nggak? Kurang nggak nangkap saya bang. Oke, baik, saya jelaskan. Aduh, pantas abang masih jadi orang Islam. Gini bang, dengar. Iya bang. Jadi Muhammad itu dia lewat di tengah-tengah para petani kurma yang sedang menyerbuk mengawinkan pohon kurma. Jadi ada benang sari dan putik itu mereka tempel. Oke? Nah, Muhammad lihat. Jangan digelapkan bang, tiba-tiba gelap. Enggak, biar jangan berisik bang depan rumah. Mau lewat bang. Gelap. Berat ini teman-teman. Oke. Oke bang. Jadi lebih terang saya dari abang. Ketika Muhammad melihat perbuatan mereka itu yang menyerbuk, mengawinkan benang sari dan putik itu, Muhammad bilang begini. Apa yang mereka perbuat itu sesungguhnya perbuatan yang sia-sia belaka. Jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja tanpa ditempel-tempel begitu. Tapi setelah para petani kurma itu, karena Muhammad kan yang ngomong kan, Nabi yang ngomong kan, petani kurma itu ngikut, manggut-manggut. Karena barang siapa yang taat kepada Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah. Nah, akhirnya jangan sebentar gitu, dulu bang. Akhirnya jangan abang samakan bang. Di situ nanti nanti saya tunjukkan. Bang dengar dulu, biar saya selesaikan dulu bang. Abang salah kalau yang dulu. Gini bang, abang salah perkataan abang itu. Jangan bilang abang kalau percaya ke Muhammad sama kayak Tuhan, jangan bang. Nanti kutunjukkan hadisnya bang. Ketika mereka mentaati Muhammad, malah yang terjadi pada pohon kurma mereka rusak, gagal panen, nggak berbuah. Karena diikuti orang itu nama omongan Muhammad. Iya. Lalu setelah Muhammad lewat lagi ke petani-petani kurma itu, tentu saja di beda hari, di beda musim, dia Muhammad bilang, apa yang terjadi kepada pohon kurma kalian? Loh, para petani bilang begini, loh, bukankah Anda mengatakan begini dan begitu yang kemarin dibilang itu? Lalu apa kata Muhammad? Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. Itu kata siapa tadi bang? Nah, kata hadis. Sekarang begini. Kita jangan bicara abang percaya atau tidak kepada hadisnya. Bukan bang, gini bang. Nah sekarang berarti yang keluar dari mulut Muhammad salah nggak bang? Nggak gini aja bang. Biar semua tahu yang namanya non muslim di dunia ini. Biar tahu semua umat non muslim di dunia ini. Kalau Islam itu bang,
percayanya sohenya di situ ada di bawah bang. Bukhari wal Muslim. Udah itu aja bang. Berarti ini palsu. Itu, jangan gini bang. Timbul al-fitnah wasaddu minal qatli. Iya, berarti ini palsu. Itu lebih kejam daripada pembunuhan. Berarti ini palsu. Bukan. No, itu katanya bukan. Abang monis dong. Gila, Al-Quran aja dah kalau gitu dah. Kalau Al-Quran nggak perlu lagi ya. Kalau Al-Quran bang nggak ada yang namanya Oke, baik. Kita tunjukkan dari dalam Al-Quran saja langsung bang. Kalau begitu ya. Ya, baik. Silakan ya. Oke bang. Tetap lain. Di Indonesia beda tulisannya. Kita tunjukkan di Korea ya teman-teman beda ya. tulisannya. Kalau di Al-Quran, di Indonesia sama tulisannya tetap bahasa Arab. Di Amerika tetap bahasa Arab. Di Inggris tetap bahasa Arab. Coba kita bang, maaf ini. Baik, oke baik ya. Apa bang di Indonesia dengan baik. di Amerika beda bang. Baik. Ya, abang masalahnya nggak pernah kemana-mana. Abang kan taunya cuma di Indonesia. Abang ukur saya dong. Abang ukur saya, salah beliau. Oke, baik. Coba abang baca ini Al-Quran bukan? Ya. Al-Quran bukan ini? Al-Quran? Coba ke atas bang. Surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhallazina in lam sumawat halallahu lakatatun mardatan ulaika insyaallahu ghafurur rahim. Oke. Oke, artinya? Ya. Artinya? Tunggu bang, Mawar. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa? Geser bang. Aduh, Mawar ini. Apa yang... Oke bang, siap. Makasih bang. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Oke, di sini Muhammad salah nggak berarti? Tunggu bang. Tunggu. Definisikan apa? Jangan langsung abang ponis, itu monis bang. Hai Nabi, gini. Hai Nabi. Ya abang pernah diskusikan itu nyatanya. Oke, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Berarti di sini Muhammad mengharamkan yang seharusnya halal nggak? Gimana? Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Oke, berarti Muhammad pernah mengharam. Oke, berarti di sini Muhammad salah nggak? Dari kata-katanya ya, biar saya bahas lagi bang. Iya. Ya, berarti terus. Muhammad salah nggak? Ya terus. Nggak, saya tanya dulu. Berarti Muhammad salah nggak di sini? Ya belum tahu bang. Artiin dulu bang. Artiin dulu. Hai Nabi, mengapa? Bang, kalau diskusi aturan emot-emot ketawa jangan bang. Oke, baik. Ya, bang. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Berarti di sini sesuatu yang halal diharam-haramkan sama Muhammad, betul? Ini sohe enggak ya bang? Itu bang. Ini sohe enggak? Ini yang gaib ini Al-Quran bang. Sorry. Enggak. Gini bang, gini. Bang ini Al-Quran. Aduh, kok sohi lagi katanya. Al-Quran bang. Surat At-Tahrim ayat yang ke-1. Bang, gini bang. Bang, maaf ya. Hai-nya itu bang, hai-nya itu saya yang sanksi bang. Ya ayuhan bang, kata ya itu ya ayuhan nabi, wahai nabi. Bang, ya ayuhal itu hai orang-orang bang. Bukan ya ayuhan. Ini ya ayuhan bang, wahai. Aduh, berarti ini salah terjemahannya bang. Ya, salah bang. Oke, abang ada Al-Quran nggak di situ? Gini aja, abang ada Al-Quran di situ nggak? Abang kan sudah bilang ini Al-Quran saya salah. Oke, ambil Al-Qurannya coba. Salah bang, bukan Oke, coba abang ambil Al-Quran abang lah. Oke. Surat At-Tahrim ayat yang pertama, yuk. Siap. Bukan, jangan. Kalau hai di situ kan tulisan namanya internet. Sebenarnya masalah kita bukan hai-nya. Iya. Nggak apa-apa. Kita turutin mereka. Kita turutin dia. Bukan karena yang nyata dia ini. Yuk, buka surat At-Tahrim. Ya, surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat yang ke-1. Surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim itu surat yang ke-66, Bang. Biar gampang carinya. Ingat ya, dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Ya.
Kalau menurut saya bang benar semua kalau dia bang. Serius. Ya, makanya nanti semua, kita Bang. akan buktikan bahwa dia Iya. bohong, bahwa dia seorang Iya. penipu ternyata. Yo. Tunjukin lah bang, gak apa-apa bang. Iya, makanya saya tunjukkan ini. Cuman hadisnya yang soe bang ya. Kalau nggak soe saya tetap debat. Kan udah dibilang jika kamu percaya hadis. Oh saya percaya hadis bang. Iya, makanya Tapi ini. kalau- Menurut hadis tidak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran, betul? Betul? Gimana? Ayat berapa tadi bang? At-Tahrim ayat yang pertama. Gagal deh lapor polisi. Ternyata benar yang dibilang Edis. Silakan. Ya. Gimana kita mau lapor polisi orang yang dibilangin benar? Silakan. Bentar bang ya, bentar. Ya, surat At-Tahrim itu surat yang ke-66. Iya bang. Jangan lari loh, Bang. Dulu. Oh saya nggak bakalan lari bang. Sampai habis lepa bang saya temanin ini nggak apa-apa. Oke lah. Baiklah. Pokoknya jangan ada yang namanya. Halak kita ini. Ini bang. Halak kita ini. Asli mana Unang bang? masam-masam dah. Unang masam-masam. Ya Ini, silakan. Jangan kau masam-masam ya. Masam-masam. Karena orang Batak tuh gak bisa ngomong C. Kalau C jadi S. Macam-masam. Silakan. Maksudnya gini bang. Kadang kan tulisan kayak gini membuat provokatorin kita bang. Itu yang gak enak itu kadang. Oke lah, silakan yuk. At-Tahrim. At-Tahrim ayat yang pertama yuk. At-Tahrim atau tarik bang? At-Tahrim bang. Tidak tahu surat At-Tahrim teman-teman selama jadi muslim. Bukan. Itu yang kayak gitulah yang nggak boleh itu bang. Bang, masa abang selama jadi muslim tidak tahu surat At-Tahrim? Aduh. Bukan nggak tahu bang. Nih, Ya kalau abang bilang bang, ya, surat At-Tahrim. Surat yang ke-66. Aduh, malah lari dia teman-teman. Kabur dia. Aduh, sungguh kamu nekat ya. Ini kabur dia teman-teman. Setelah dicek, dia tadi udah ngomong itu kode-kode. Iya dulu apa? Bener yang dibilang dia. Kabur kita. Memang besak kelakar. Aduh, berat. Kabur ya dia teman-teman ya. Tangan saya bersih teman-teman. Aduh, berat. Aduh. Yuk. Besar kelakar dia, besar kelakar. Kalau kata orang kita kalau besar kelakar be dia tuh. Arah apa? Muslim bang? Muslim bang, Muslim. Oke, siap lanjut yang tadi? Boleh. Oke. Betul, tidak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? Betul. Oke, coba buka At-Tahrim yang pertama. At-Tahrim. Yang pertama. Kita akan simpulkan nanti apakah benar Muhammad seorang penipu. Yuk. Oh iya. Ya, apa dikatakan dalam surat At-Tahrim? Surat At-Tahrim. Ya. Ayat keberapa itu? Ayat yang pertama. Ya ayuhan nabi. Nyari surat At-Tahrim gak ketemu. Ayo. Sudah ketemu? Cuman dia saya turunkan. Gimana dalam surat At-Tahrim itu? Di dalam surat At-Tahrim apa bunyinya? Dibacalah. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu, betul? Tidak ada istri-istrinya di sini. Oke, coba Anda yang baca. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu dengan bersumpah tidak akan pernah minum madu? Itu bukan Al-Qur'annya. Itu tafsirnya. Al-Qur'annya dulu. Coba baca Al-Qur'annya dulu.
Memang Aduh, ini orang nggak bahas. Oke, saya turunkan dah. Ini orang nggak jelas ini orang. Aduh, berat. Oke lah ya, kita iklan kembali teman-teman. Teman-teman ya, bagi teman-teman yang suka dengan channel ini ya, senang dengan channel Edis TV, teman-teman bisa support saya di TikTok ini ada 12.300 orang yang menonton. Silakan mampir ke TikTok saya ini. Nah, teman-teman ketika melihat TikTok saya, teman-teman akan melihat nanti ada kolektor, ada tanda panah ke bawah, ada link YouTube di situ. Klik saja link YouTube-nya. Nanti teman-teman akan dibawa ke YouTube saya. Nah, di profil YouTube saya itu ada link Saweria, ada rekeningnya yang teman-teman bisa support di situ. Nah, itu untuk kita galang dari teman-teman untuk mendirikan rumah apologet ya teman-teman ya. Silakan teman-teman mampir ke profilnya. Yang nonton di YouTube di tulisan berjalan itu ya. Silakan teman-teman bisa support di situ. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Kita lanjutkan kembali ada oh, ini Nasution datang lagi dia. Iya, Nasution. Kamera, Bang. Oke Bang, sabar. Kenapa tadi kabur, Jangan Bang? bilang kabur. Utamaan ini Abang sampai. Kenapa Abang tadi kabur? Enggak ada kabur Bang. Kalau kabur nggak nongol saya Bang. Lu tadi kenapa Pantang pergi? bagi saya kabur Bang. Oke, coba baca yang tadi. At-Tahrim ayat yang pertama. Pantang bagi saya kabur Bang. Saya Islam. Ya, silakan Bukan Bang. Islam KTP, At-Tahrim bukan ayat yang Islam. pertama tadi. At-Tahrim Bang. Coba lihat aturan yang terjemah. Tunggu Bang, tunggu. Istri saya dibawa-bawa soalnya Bang. Kemarin ke masjidnya lupa bawanya ke sini lagi Bang. Oke lah, ya silakan yuk. Iya. Mau taping apa Nasution meninggal? Bukan. Namanya jaringan kita di dunia maya kawan-kawanku, bukan. Saya nggak mau. Saya nggak mau yang ada perdebatan kayak gini sebenarnya serius. Sama Bang, saya nggak mau. Kan Iya. muslim yang mulai-mulai dulu. Oh jangan. Itu ngejudge dong Bang. Abang ngejudge dong muslim yang duluan. Memang muslim yang duluan dulu gimana? Tunjukin Bang, tunjukin. Oke, nanti Bang, kita fokus dulu ke sini. Nanti lari dari tema. Tunjukin Bang. Jangan Abang bilang muslim yang duluan. Lu Muslim itu nggak bakalan naik Bang. habis ini kita buktikan siapa yang duluan ya. Yang ngajak-ngajak debat agama siapa duluan? Muslim dulu apa Kristen dulu ya? Gini Bang, gini biar saya jelasin. Kadang kan gini Bang. Ya udah, tapi Namanya fokus kita- dulu ke sini, enggak, Bang. Fokus dulu ke sini, Bang. Yuk, Al-Qur'annya mana? Dibawa ke masjid Bang. Berarti nggak punya Al-Qur'an. Oh banyak Al-Quran banyak. Ya udah mana? Oke, buka. Iya. Buka At-Tahrim yang pertama. Sabar Bang ya. Ini nekat yang nyata ini mereka. Saya nekat Bang. Yuk, silakan. Kita sabar ya teman-teman ya, sabar kita, sabar. Al-Tahrim Bang. At-Tahrim Bang, At-Tahrim, surat yang ke-66 Bang. Iya Bang. Ya, sudah ketemu? Coba baca. Sabar Bang ya. Lama kali pun. Oh, Bang, tebal Bang. Surat yang pertama itu Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, yang ke-66. Di ayat keberapa? Ayat pertama. Ayat pertama. At-Tagabun. Sampai. Gimana Bang? Sabar ya Bang. Sudah saya bilang teman-teman, selama saya diskusi lintas agama, tidak pernah saya ketemu orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Bahkan buka Quran, teman-teman buka Quran, saya udah buka 5 surat, mereka nyari suatu surat gak ketemu-ketemu. Tanda bahwa Al-Quran hanya menjadi pajangan. Sama itu Bang, dibilang pendeta, ini, Ya, silakan, Bang. ini, Ustadz gitu, beda-beda Bang. At-Tahrim kan. Surat At-Tahrim ayat yang pertama, yuk. Oke Bang ya, saya bacakan Bang ya. Bacakan, silakan. Ya ayyuhalladzina yu'minuna tujmuna Allah laka tabti
mardota azwajihim wallahu ghafurur rahim. Oke? At-Tahrim itu, Bang? Iya, At-Tahrim. At-Tahrim ayat yang pertama? Iya, biar ku bacakan, Bang. Biar ku balikin kameranya, Bang, ya. Silakan. Mana kamera? Oke, Bang. Salah. Mana kamera belakang? Oke, Bang, ya. Siapa, Bang? Mana sih? At-Tahrim, Bang, ya. Nah, ya, ayat silakan. pertama. Dibacakan. Wahai, oke? Bukan hei. Bukan hei, Bang, ya. Bukan hai. Bukan hei, itu hei tadi, Bang. Makanya Hai, bilang Bang, di bukan internet hei. ini ngeri. Hai, Bang. Kalau hei itu bahasa Inggris. Hai. Iya. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke? Di sini, Bang, oke, Bang. Abang lihat sekali lagi, Bangku, ya. Di sini tidak tertera yang namanya Muhammad, tidak ada, Bang. Jadi siapa di situ? Loh, Nabi banyak, Bang. Kalau kami, Nabi kami itu 25, Bang. Yang wajib diketahui. Ya, baik. Jadi wahai Nabi di situ, Nabi siapa? Nabi Musa? Di situ, Abangku. Tunggu, Bang, ya. Saya memperbaiki kamera, Bang. Ini handphone biasa, Bang. Jadi wahai Nabi di situ, Nabi siapa, Bang? Sebentar, Bang. Oke, siap. Oke. Jadi, Bang, di sini itu bukan Muhammad, Bang. Kalau di situ kan Muhammad dibuat, Bang. Jadi Begitu, siapa Bang. di sini? Oh, Pak. Nabi yang wajib kita ketahuin, Bang. Abangku, sebentar. Baik. Izinkan saya. Wajib 25, Bang. Siap? Oke, saya bacakan punya saya, Bang, ya. Bacakan. Oke, siap, Abang. Saya bacakan. Siap, Abang. Ya. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita baca ayat keduanya. Iya. Kita baca ayat keduanya. Tapi sebelum kedua, kita lihat tafsirnya, ya. Nih. Iya. Kita buka tafsir, contoh misalnya, nah ini misalnya nih, ya. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh, Markas Takzim Al-Quran, di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafidz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, dengan kemuliaan kenabiannya, dan dia menegurnya ketika beliau melarang dirinya untuk menggauli budak wanitanya karena telah bersumpah tidak akan menggaulinya demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsah. Dan Rasulullah berpesan kepada Aisyah dan Hafsah untuk tidak menceritakan ini kepada siapapun. Sekarang saya tanya, Bang, Rasul atau Nabi yang punya istri Aisyah dan Hafsah, apakah ini Udin atau Muhammad, Bang? Muhammad, Bang. Muhammad, ya. Muhammad. Aisyah. Berarti ayat ini berbicara hai Nabi di sini Muhammad atau siapa? Oh, enggak bisa, Bang. Yang kita bahas tadi di ayat pertama, Bang. Bang, ini ya, Bang, ya. Surat At-Tahrim ayat yang ke-1. Ya ayuhan nabiyyu, wahai Nabi. Nih, di dalam tafsirnya, nih dikatakan, Allah menyeru Rasulnya dengan kemuliaan kenabiannya. Perihal apa? Perihal bahwa Muhammad menggauli budak wanitanya karena telah bersumpah tidak akan menggaulinya demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsah. Dan Rasulullah berpesan kepada Hafsah dan Aisyah untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Nah, atau teguran ini Allah sampaikan kepada Rasulullah melarang dirinya untuk dari minum madu. Ya, jadi di sini Muhammad mengharamkan sesuatu yang sesungguhnya halal. Sesungguhnya halal, menggauli budak itu halal, tapi sama Muhammad diharamkan. Budak itu definisinya gimana, Bang? Budak, misalnya ketika Muhammad berperang, kemudian banyak dapat wanita-wanita, nah itu budak. Nah itu boleh digauli. Oh, enggak, Bang. Enggak. Waduh, enggak percaya. Kalau menggauli, Bang, udah dibilang, Bang, disebut la taqrabuz zina. Oke, baik. Oke, Bang.
Baik, Mendekati aja kami kita tidak bukakan boleh, Bang. Qur'annya dulu ya, sebentar. Kita Oke, bukakan dulu iya. Bang Qur'annya. Di dalam siap. surat Al-Ahzab, waduh kayaknya Bang ini banyak nggak tahu agama Islam teman-teman. Baik ya. Al-Ahzab, ya. Lihat ya. Bentar. An-Nisa 24 saja ya, coba ya. Nih. Kita bukakan surat An-Nisa ayat 24. Nih. Lihat nih Bang ya, ini Al-Qur'annya Bang ya. Surat An-Nisa ayat yang 24. Ya. Coba Bang yang baca. Dan Naikin abang dulu 16 April abang ini ke atas sedikit bang. nih ini aja yang naik nih. Dan diharamkan atau diharamkan bang ya, diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Ya, iya benar. Kecuali budak-budak yang kamu miliki. nah. Oke. Berarti budak-budak boleh nggak dikawini Bang? Bang, gini bang. Berat saudara-saudara. Loh, Artinya katanya bang, tidak boleh. Ini boleh Bang. Abang tahu milkul yamin? Tahu? sekarang gini bang. Abang Waduh, artiin nggak dulu bang. tahu lagi. Dan, Bang, lihat ya. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. nah, Allah telah menetapkan hukum itu sebagai Ya. ketetapannya atasmu. Jadi menurut Al-Quran boleh menggauli budak-budak walaupun budak-budak itu telah bersuami, betul? salah dong bang. Nah, Jangan gitu lah. ini gimana? Enggak. Oke, enggak. kita tampilkan ayat yang lain. Kalau Iya. nggak mau ayat satu ayat, kita kasih. Iya. Mereka tidak percaya dengan Qur'annya. Tadi membahas di nomor 1 bang. Abang kabur di bawahnya. Kan gitu loh. Loh, kan abang tidak percaya artinya, Itu betul? kan kayak gitu. Di situ kan gini loh bang. Gini bang. Abang pembahasan abang tadi di pertama itu, di ayat pertama itu kan Muhammad abang bilang. Di situ saya komplain. Baik, nih Di bang, situ bukan Muhammad. Nih. Mungkin di baris ketiganya itu baru. ini Ya, Al-Ahzab Yuhanna 50 bang, coba bang, ini Al-Ahzab 50, coba nih, abang baca nih. Hai Nabi, Ya, coba baca. sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya. Oke. Dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termaksud apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Nah, Kasus bang. Ya. loh, abang banyak nggak taunya ini loh. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya. Dan hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak bang. Hamba sahaya yang kamu Gini, Bang. miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan. Oh, jangan abang bilang kayak gitu bang. Loh, Kalau ini Al-Quran. iya, bukan kalau dikawini ketika dia dalam peperangan boleh menang. Oke lah, kembali ke ayat pertama tadi bang. Kembali ke ayat pertama tadi. Bang. Ayat pertama. Nah, kembali ke ayat pertama. Di dalam surat At-Tahrim tadi, oke bang. Ini Iya. dalam surat At-Tahrim tadi dikatakan apa? Itu bukan Muhammad bang, bukan Muhammad yang dibilang di situ bang. Jadi Abang hari jangan Nabi di salah. sini siapa bang? Oke, menurut tafsirnya siapa? Menurut tafsirnya Itu ini di sini ayat merujuk berapa? kepada Iya. siapa? Iya, coba abang buat. Allah menyuruh Rasulnya. Rasulnya di sini yang memiliki istri bernama Aisyah dan Hafsah. Siapa? Di situ bang, ya, itu kan tafsirnya bang. Oh, berarti yang di tafsirnya atas. sesat. Bukan tafsirnya. Wah, bukan Saya nggak sesat. bilang tafsirnya sesat bang. Yang kita debatkan di sini itu. Hari di ayat ini pertama. kita dapat bukan ustadz tapi pelawak. Ngawur abang ini. Oke lah Bang Nasution, jangan dipaksa-paksa lah Bang, ya kan? Oh, Karena saya senang bang, karena banyak yang menyesatkan bang gitu loh. ya gini Bang Nasution. Nah, Pertama-tama Anda saya maklumi karena Anda itu Ya. mengikuti teladan Muhammad. ya, Karena Muhammad pun dia tidak memiliki pengetahuan tentang pohon kurma. Dia nggak punya pengetahuan, tapi dia bilang, apa yang dibuat petani kurma itu adalah sia-sia belaka. Jikalau kurma itu dibiarkan begitu saja, kurma itu akan baik-baik saja.
Tapi karena Muhammad di sini mengatakan sesuatu yang dia tidak punya pengetahuan tentangnya, abang ikuti Muhammad. Iya. Jadi gini bang, Mengatakan sesuatu yang tidak memiliki ilmu. Siapa bang? Bang, Nabi Muhammad SAW itu bang, suri teladan kami bang. Bukan kami bilang dia Tuhan, bukan bang. Jadi manusia juga dia bang. Nabi gelarnya begitu bang. Oke. Jadi enggak selamanya bang. Oke. Gimana? Sekarang bang, menurut Al-Quran boleh nggak mengatakan sesuatu yang Anda tidak punya pengetahuan tentangnya? Menurut Al-Quran boleh nggak apa? Saya tunjukkan. Kalau bisa bang debat, jangan abang buat emot-emot ketawa itu bang, biar fokus. Baik, baik ya. Ini Kita tampilkan ayatnya bang ya. Sebenarnya bang ya, Muhammad pun di sini ya bisa dikatakan melanggar Al-Quran. Nih, saya tampilkan kepada Anda sebuah ayat. Nih, coba abang baca nih. Ini surat Al-Isra ayat yang ke-36. Apa di sini katanya bang? Artinya apa? Ya walaupun abang baca Arabnya ini artinya nggak ganti bang. Ya walaupun baca Arabnya ini artinya nggak akan terbang dari sini, nggak akan berubah sendiri. Ah, coba abang baca. April abang ini minta tolong dulu aku bang turunin dikit bang. 16 April ini udah di atas, sudah di atas nih. Ayo. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Benar bang. Oke. Jadi menurut ayat ini tidak boleh Anda itu mengatakan mengikuti apa yang Anda tidak memiliki pengetahuan tentangnya, betul? Benar. Nah, waktu Muhammad berkata kepada para petani kurma, dia memiliki pengetahuan tentang itu enggak? Gini bang, oke, siap. Tunggu bang. Bang, berarti Muhammad melanggar Al-Quran atau tidak? Bukan melanggar. Jadi gini bang, tunggu bang. Muhammad itu suri teladan kami. Bang, abang nggak percaya barang siapa yang taat kepada Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah. Bang, siapa? Apa? Barang siapa yang taat kepada Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah. Tidak, salah itu bang, salah. Bang, Muhammad itu suri teladan kita. Ikuti Muhammad itu biar sama kayak Rasul Allah gitu loh bang. Jadi hadis itu salah. Hadis itu salah. Muhammad sama kayak mengikuti Allah, enggak. Jadi hadis itu salah. Bukan bang, Muhammad itu manusia bang. Bukan seperti yang lain-lain yang diturunkan yang tidak ada ininya, tahu-tahu jadi Tuhan. Bukan bang, Muhammad itu manusia. Siapa yang bilang jadi Tuhan? Baik. Itu bang. Jadi kalau misalnya saya tunjukkan hadisnya, kalau saya tunjukkan hadisnya bagaimana? Ya tunjukin abang, tunjukin abang. Kalau memang benar, sampaikanlah walaupun satu ayat. Baik, ya. Gitu loh, baik. Sampaikan. Kalau memang saya nggak tahu, saya diam. Cuma abang bilang ikuti Muhammad sama kayak mengikuti Allah. Tidak. Cintai Muhammad itu karena dia Habib Allah, kekasih Allah. Makanya siapa yang pertama kali diciptakan di muka bumi ini? Di muka bumi ini Adam. Nur Muhammad itulah, kalau tahu kalian semua 11.000 mata memandang ini, Nur Muhammad yang pertama kali diciptakan. Baik. Begitu kan bang hadisnya bang ya. Yang namanya pun Alkitab. Coba abang baca nih. Al-Quran dibilang Al-Quran seperti ini. Al-Quran itu ya, barang siapa mencintai aku, sesungguhnya ia mencintai Allah. Ya, benar. Dan barang siapa yang mentaati aku, sesungguhnya ia mentaati Allah. Betul? Benar. Betul. Benar. Berarti barang siapa yang mentaat kepada Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah, betul? Oke bang. Oke, begini. Tadi katanya nggak benar, sekarang benar. Begini bang. Berat ini saudara. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah, kepada Muhammad sama saja dia taat kepada Allah, betul? Jadi begini bang. Kalau kita ikuti bang, Muhammad itu manusia bang. Ya, barang siapa yang taat kepada manusia yang bernama Muhammad, sama saja dia taat kepada Allah, betul?
abang lihat dulu bang. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, udah bang. Barang siapa yang taat mengikuti bang, mengikuti aja. Udah Sama dibilang saja dia manusia mengikuti bersifat Allah, salah, betul. Bang. Sama saja dia mengikuti Allah, betul. Ya bukan mengikuti, menuju bang, gitu loh bang. Barang siapa yang patuh, taat, mengikuti Muhammad, sejatinya dia sedang mengikuti Allah, betul. Kalau kami buat orang muslim bang, iya benar. Iya, makanya saya bilang bang, Itu, sebenarnya Muhammad itulah Allah itu bang. Bukan. Lu Salah, gimana? Bang. Udah dibilang bang, di sore hari ini tanggal 16 April siang ini, beranilah bang kalau ada pun petir datang geluduk, Muhammad itu ya nabiku, sorry teladanku, fans. Bang, bang. Ini di masjid, bang. Di masjid-masjid, bang. Di masjid kita digantung di masjid-masjid, lebih mulia betul. mana kiri atau kanan bang? Lebih mulia mana kiri atau kanan? Setara, betul. Lebih mulia mana kiri atau kanan? Kadang-kadang ada kiri, ada kanan, bang. Kalau masalah itu, ada kadang-kadang Allahnya di kiri, kadang-kadang Allahnya di kanan. Kalau masalah itu, bang. Jumpain sama saya bang, saya jilat kaki abang. Oke, ini Allahnya di mana? Allahnya di mana ini? Allahnya di kiri apa di kanan? Mana? Allahnya di kiri apa di kanan? Hah? Kanan, Allah kanan. Ini di kiri, bang. Gimana? Aduh. Ini Allahnya di kiri. Jangan ngadepnya harus begini, ngadepnya kebalik. Gimana nih abang nih? Posisi kita bang, posisi kita. Kok di posisi kita ya? Enggak, di posisi mereka lah, mereka yang duduk kok. Gimana? Kita menghadap kiblat itu bang, pandangan. Aduh. Oke lah, intinya gini bang, yang aku sampaikan sama bang begini. Sebenarnya, abang bisa buka di situ surat An-Nisa 80. Mau ngapain itu bang? Di situ tegas di situ, sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Gini bang, ini bang ya. Oke bang. Jadi gini. Agak tenang lagi. Bukan. Oke lah bang, karena ini sudah terlalu malam kita kan, sudah larut malam. Kita mungkin rehat, kita lanjut lagi besok-besok bang. Bisa? Betul? Ya. Udah mau 3 jam ini soalnya. Siap. Atur bang. Pokoknya jangan ada yang namanya perpecahan di Indonesia itu aja bang. Kalau pesan. Harusnya menurutku bang berhenti debat-debat agama bang. Tapi suruh yang muslim dulu berhenti bang. duluan. Kalau saya mah damai bang. Baik. Intinya yang aku sampaikan begini bang. Kalau muslim berhenti bahas agama Kristen, saya nggak akan bahas lagi agama Islam. Nggak ada gitu, untungnya bang. Rugi. Sama bang, kami pun rugi kan bahas Kristen itu bang. Serius. Oke. Rugi kami bang. Jadi gitu aja bang ya. Oke. Jadi gitu aja. Saya ucapkan selamat sore. Besok kita ketemu lagi. Siap abangku. Oke. Terima kasih bang Sidon. Saya turunkan. Ya teman-teman ya. Saya rasa siaran kita sore hari ini itu dulu. Kita istirahat dulu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi malam atau besok teman-teman. Oke teman-teman ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti siaran ini, dan makasih juga teman-teman yang sudah follow. Jangan lupa teman-teman absen kehadiran di sini ya. Love, ini ada tanda cinta ini. Ada 5.9, tap layar, dan jangan lupa follow. Teman-teman, ini menjadi satu-satunya akun Edis TV yang asli ya. Baik yang di YouTube yang sekarang nonton, nama saya itu hanya Edis TV teman-teman ya. Nggak ada embel-embelannya, nggak ada. Hanya Edis TV. Ya, di YouTube juga begitu. Kalau teman-teman nonton Edis TV di YouTube itu Edis TV Live lah, Edis TV Debaters lah, apa itu bukan punya saya ya. Yang asli yang ini, teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman, itu saja, jangan lupa. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan menyaksikan bersama debat ini. Mari kita terus mendukung para apologet Kristen di dalam doa. Dan mari kita juga tetap menjadi berkat untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga melandasi debat ini dengan kita merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang ke-27. Begini bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian.
karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena jika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatiku memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah memperoleh hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan kamu karuniaikan kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rebah tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tepuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kita terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus mencari hikmat itu, yaitu Tuhan Yesus atau Allah yang punya hikmat itu. Maka kita harus mendekatkan dia, mencari dia, karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mengakui dengan mulut dan percaya di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan dan dosanya akan diampuni. Tiada ada Allah di dunia ini yang mengatakan itu. Hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Sekian saja yang mungkin bisa sampaikan Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.